Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Gerinezia dengan NIM 19059211 ingin membahas mengenai komunikasi pemasaran tentang kreativitas iklan. Yang pertama itu strategi kreativitas iklan. Strategi kreativitas adalah langkah yang harus dilakukan di setiap perencanaan periklanan dalam rangka mencapai tujuan periklanan, yang meliputi yang pertama penetapan target market atau audiens, yang kedua perencanaan media, yang ketiga perencanaan pesan kreatif, yang keempat kebijakan eksekusi gaya dan daya tarik iklan. Strategi kreatif bertujuan untuk menciptakan iklan sebagai senjata pemasaran yang efektif atau branding, promosi, positioning. Strategi kreatif dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, what? Apa tujuannya? Yang kedua, who? Siapa khalayak yang akan dijangkau? Yang ketiga, when? Kapan iklan dipasang? Yang keempat, where? Di mana iklan dipasang? Yang kelima, why? Mengapa harus demikian? Yang keenam, how? Bagaimana bentuk iklannya? Kreativitas pada dasarnya adalah kemampuan melihat sesuatu yang biasa dengan cara yang tidak biasa, disertai dengan imajinasi dan pemikiran ilmiah dalam rangka mencari atau menciptakan gagasan baru yang mampu menyalurkan hasil yang berbeda dengan yang sudah ada. Produk yang kreatif jika yang pertama unik dan berbeda, mudah diingat, asli atau original. Yang keempat, mempunyai efek atau impactful. Selanjutnya mengejutkan, mempunyai sifat kebaruan. Yang mempersiapkan strategi kreatif dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama secara makro, akun eksekutif atau AE, bidang media planner, bidang kreatif, dan secara mikro yaitu creative director, art director, dan copywriter. Adapun proses kreatif yang meliputi yang pertama brief iklan, yang kedua internal brief, yang ketiga brainstorming, yang keempat persiapan usulan strategi, yang kelima internal review, yang keenam presentasi kepada klien, yang ketujuh produksi, selanjutnya evaluasi. Yang kedua yaitu daya tarik pesan dan endorser iklan. Kotler dan Keller mengelompokkan daya tarik pesan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama daya tarik nasional. Daya tarik ini menunjukkan bahwa produk tersebut menghasilkan manfaat seperti yang dijanjikan. Yang kedua daya tarik emosional. Daya tarik ini mencoba membangkitkan emosi positif atau negatif yang memotivasi pembelian. Yang ketiga daya tarik moral. Daya tarik moral diarahkan pada perasaan audiens tentang apa yang benar dan tepat. Selebritas yang digunakan sebagai model iklan sebaiknya mempunyai daya tarik sehingga konsumen sebagai penerima pesan iklan meyakini bahwa mereka mempunyai pengetahuan atau pengalaman sehingga pesan yang mereka sampaikan tidak bias. Penjelasan tersebut mengarah pada 2 variabel yaitu keahlian atau expertise dan kepercayaan atau trustworthiness. Faktor-faktor pendukung selebritas sebagai berikut. Yang pertama, attractiveness atau daya tarik. Yang kedua, trustworthiness atau kepercayaan. Yang ketiga, expertise, keahlian. Dan selanjutnya yang ketiga, daya tarik kuantitas dan kualitas. Menurut Kotler, efektivitas iklan bergantung pada struktur isi pesan. Idealnya, sebuah pesan seharusnya mendapat perhatian atau attention, menarik minat atau interest, membangkitkan keinginan atau desire, dan menyebabkan tindakan atau action atau disebut dengan model AIDA. Suatu iklan tidak perlu secara memaksa menjejalkan banyak pesan atau informasi mengenai suatu produk. Cukup dengan satu atau beberapa unsur dari iklan tersebut dirancang untuk memberikan impact yang mendalam sehingga membuat para pemirsa mengidentifikasi informasi-informasi lain yang ditampilkan dalam pesan iklan tersebut. Maka diharapkan sebuah pesan yang mampu berkomunikasi dengan tepat kepada khalayak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas iklan produk. Yang keempat, daya tarik nilai dan minat pembeli. Sebuah iklan yang disampaikan dengan kata-kata dan ilustrasi yang mudah dipahami akan menarik perhatian konsumen. Karena daya tarik sebuah iklan atau power of impression dari suatu iklan adalah seberapa besar iklan mampu memukau atau menarik perhatian pemirsanya. Menampilkan pesan iklan yang mampu membujuk, mampu membangkitkan dan mempertahankan ingatan konsumen akan produk yang ditawarkan memerlukan daya tarik bagi pemirsa sasaran. Daya tarik iklan sangat penting karena akan meningkatkan keberhasilan komunikasi dengan pemirsa. Karena pada dasarnya setiap konsumen pasti ingin membeli produk yang berkualitas. Akan tetapi jika kualitas antara beberapa produk sangat seimbang, hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk berdasar dari iklan yang menawarkan produk yang diminati. Maka dalam hal ini, daya tarik iklan dapat mempengaruhi persepsi konsumen sehingga iklan tersebut dapat efektif. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.